Shalom, damai sejahtera Kristus atas kita semua, terutama buat warga kerajaan dan semua yang mendengarkan pemaparan ini. Saya menyampaikan dalam minggu yang lalu, yaitu suara dari surga dari Sang Bapa kepada Sang Putra. Yang pertama ketika dibaptis, kedua di Mount of Transfiguration, dan yang ketiga ketika dia mendekati Pesach yang terakhir, ayat tahun ketiga dari pelayanannya. Dan kita melihat bagaimana saat itu ada orang-orang Yunani. Yunani ini mewakili Anda dan saya. The non-Jews, bukan orang-orang Yahudi. Kami ingin melihat Yesus. Ada sebuah tulisan tertata di depan mimbar kita di Denpasar. Sir, we want to see Jesus. We don't want to see you. We want to see Jesus. Orang sekitar Anda dan saya ingin melihat. Dan pada saat itu ketika disampaikan oleh murid-muridnya, Kristus berkata, kalau sebutir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu butir saja. Tapi apabila dia masuk dalam tanah dan mati, dia akan berbuah sangat banyak. Di dalam Yohanes pasal 15 diterangkan, kalau engkau berbuah banyak baru engkau memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Bapa. Dan engkau benar-benar adalah muridku. Apa tanda murid Kristus? Bukan pandai berkhotbah, tetapi berbuah bagi Tuhan. Lalu kemudian dia terangkan, barang siapa mengasihi nyawanya di bumi ini, dia akan kehilangan. Tapi yang menyerahkannya akan memperoleh kembali dan berbuah ganda. Sekarang hatiku terganggu, kata Yesus, trouble. Taraso tergoncang seperti hantam badai gelombang. Mungkin hari-hari ini Anda seperti itu. Tapi Yesus berkata, aku tidak berdoa, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Dan ini perkataan sang pemenang itu. Bapa permuliakan namamu. Salah satu lagu kesukaan saya kalau memuji Tuhan adalah Father glorify thy name. Haleluya. Kemudian ketika dia berkata demikian, karena itu jangan biarkan hatimu troubled. Yohanes pasal 14 mengatakan, jangan kamu tergoncang, ya. Jangan kamu takut, khawatir. Percaya pada Allah, percaya juga kepada Kristus. Dan satu suara itu berkata, aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi melalui engkau. Ketika Yesus berkata, saatnya anak manusia dipermuliakan. Bukan itu dipromosi, bukan diberi mahkota, tapi justru diberi mahkota duri. Dipukuli, digebukin, dipentungin, diludahi, dan terakhir disalibkan. Apabila anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena itu beritakan tentang Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Dan kita yang mati dan bangkit bersama Yesus akan menyampaikan kemuliaan Allah. Hari-hari ini jaga mulut kita dari bersungut-sungut. Bagaimana memuliakan dia? Jelas dalam surat Ibrani dikatakan buah bibir yang memuliakan namanya. Ibrani pasal 13 bukan? Ya. The fruit of our lips, memuji Tuhan. Karena itu dalam hidup saya tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Lebih banyak waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan, bukan? Ketika saya berbicara ini, ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya tetap bisa melayani Tuhan, dan saya tetap bisa mengucap syukur, sebab saya meniru Sang Kristus. Bapa, muliakanlah namamu melalui segala hal. Melalui keadaan baik maupun tidak baik, kita memberitakan firman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia batu karang keselamatan kita. Karena itu umat Tuhan, ketika Sang Bapa berkata demikian, saya percaya dengan cara yang sama, dengan cara yang mungkin sangat tidak masuk akal atau misterius, dia akan memuliakan namanya
melalui Anda dan saya. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Apa kabar saudara-saudaraku? Haleluya. Sekali lagi deh saya tanya, apa kabar saudaraku? Baji-baji ki. Oleh sebab itu mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Firman Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya, yang percaya mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami umat-Mu, siapkan hati kami. Kami mau bawa pujian kami kepada Tuhan, persembahan kami kepada Tuhan. Sebab firman-Mu berkata barang siapa yang bawa korban pujian kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa berdiri pagi hari ini, kami sehat, kami kuat. Kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Kau yang berjanji Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Ucapan terima kasih kami yang lahir dari hati kami yang paling dalam. Untuk kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Tidak bisa kami balas. Dengan apakah kami balas semua anugerah, semua kasih setia-Mu. Selain daripada kami mau bawa hidup kami. Mulut kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu di tempat ini. Ditinggikanlah nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Di dalam nama Yesus kami alaskan ibadah pagi hari ini. Hanya boleh jadi di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Tuhan, Allah dan Raja kami. Yang bersuka cita pagi hari ini berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
percaya, selalu ku percaya. Amin, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya,
Tuhan saja katakan haleluya ya. Sekali lagi lebih lagi katakan
Yes Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau yang berjanji, sekali-kali aku takkan meninggalkan Engkau. Umat kepunyaanku, kesayanganku, kata Tuhan. Yes Lord. Kekuatan kami di dalam-Mu, kekuatan kami di dalam-Mu. Segalanya bagi kami Tuhan.
Engkau besar Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yes Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Terlebih besar. Mari naikkan pujian ini buat Tuhan. Percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalahmu. Tuhan lebih besar dari apa yang kau lakukan hari ini. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Tuhan terima kasih. Ini pengakuan kami kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih buat pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau tidak tergantikan oleh siapapun. Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah. Tuhan terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. Firman-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami. Apa yang hamba sudah persiapkan, apa yang hamba sudah pelajari untuk menyampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Hamba minta Roh Kudus untuk menuntun hamba-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Engkau Tuhan. Untuk itu hamba-Mu minta Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Dan kami merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, bukan hanya di tempat ini, tapi bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat Zoom, lewat YouTube dan Facebook, saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita nggak terasa Saudara, kita udah ada di bulan Oktober ya, kurang lebih 2 bulan lagi kita akan masuk pada tahun yang baru.
dan saya lihat banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Saya pun mengalami, saudara. Di masa pandemi ini banyak hal yang terjadi, tapi saya percaya bahwa saudara dan saya ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, kita masuk pada tema kita di bulan ini, yaitu bicara tentang build, ya. Nah, ada dua hal yang saya sampaikan dengan kata build ini, yaitu yang pertama adalah to develop according to a systematic plan by definite process or on particular base. Nah, kalau bahasa Indonesianya, untuk berkembang menurut rencana yang sistematis dengan proses yang pasti atau atas dasar tertentu. Kemudian yang kedua itu bicara tentang increase atau enlarge. Increase itu adalah meningkat, enlarge itu bicara memperbesar. Nah, dalam arti yang sederhana, kata build itu memiliki arti berkembang secara sistematis lewat proses tertentu menuju tujuan yang telah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap kita Tuhan sudah berikan tujuan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Kita harus tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara adalah supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Nah, di dalam ayat dasar kita, pembacaan kita di bulan ini, yaitu di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10. Nah, tapi saya bacakan sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, saudara, kita lihat di sini apa yang disampaikan Rasul Paulus buat jemaat di Korintus, yaitu satu analogi ya. Ini kita bicara tentang bagaimana membangun, ya, build. Nah, dikatakan di sini bahwa sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membangun berarti kita harus secara fisik itu ada dasar, ada pondasi yang kita harus bangun, ya. Gedung yang saudara ada di lantai 11 ini itu memiliki pondasi yang kuat sehingga kita bisa berada di sini. Nah, yang saya mau sampaikan pagi hari ini adalah yang analoginya, yang itu adalah bagaimana membangun fisik. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita. Nah, dikatakan di dalam ayat 11, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya percaya bahwa untuk membangun kehidupan rohani kita, dasarnya tidak lain, yaitu Yesus Kristus
menjadi dasar dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah, saya lihat bagaimana kita membangun, saudara. Nah, kita lihat bagaimana kita harus membangun ini, kita harus memperhatikan langkah-langkah, ya. Yang pertama, apa yang akan kita bangun, ya. Saya percaya ketika Pak Hasan bangun ini, dia harus berpikir apa dia mau bangun di tempat ini. Oh, hotel. Sekarang jadi hotel, saudara. Hal ini menyatakan apa rencana kita membangun sesuatu. Kita tidak bisa membangun asal-asalan, saudara. Sekalipun mungkin uang kita cukup, ya, dana kita memadai untuk membangun suatu bangunan. Namun kita harus menetapkan dulu apa yang kita harus bangun. Setelah itu kita harus menghitung berapa anggaran yang kita butuhkan. Kemudian barulah kita menyusun anggaran dalam pembangunan itu. Hal yang tidak kalah penting adalah di mana lokasi kita membangun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah ajarkan buat kita bahwa bagaimana membangun di atas dasar pasir dan membangun di atas dasar batu karang. Saya baru saja membangun di Makassar, saudara, dengan anugerah Tuhan. Kami baru pengurus kerukunan Maluku yang ada di Makassar. Kerukunan keluarga Kristen Maluku yang ada di Makassar. Itu ide kami membangun itu Natal tahun 2017. Kami membangun satu namanya rumah singgah. Nah, karena saya ada dalam pengurus itu, saya sebagai salah satu ketua di kepengurusan keluarga Kristen Maluku. Salah satu, ya, ada beberapa ketua umumnya kita Bapak Pendeta Dani Sopamena. 2017 kami buat Natal, terus 2018 kita buat Natal di Manunggal. Dalam kepanitiaan kami itu kami punya, dan kami sering ketemu, kemudian mendapatkan berita banyak tentang orang-orang Ambon yang datang di Makassar. Mereka kesulitan tempat tinggal, saudara, ya, dan itu kami layani, ya, secara pribadi. Kami coba ya dengan yang Tuhan percayakan buat kami gitu, dengan beberapa pengurus, ya. Kita lihat mereka datang, akhirnya ada rumah singgah di sini Bonerate, ya, namanya SOS, ya, itu ada rumah singgah di situ. Akhirnya kita punya ide, buatlah rumah singgah, saudara. Nah, bayangin, saudara, dari 2018 kita punya mimpi untuk buat rumah singgah. Hari Sabtu kemarin, tanggal 9 Oktober, kita bisa resmikan rumah singgah kita. Kita undang Pak Wali Kota Ambon datang untuk meresmikan rumah singgah kita yang ada di Jalan Belibis nomor 39. Kita buat 3 kamar, full AC, bisa tampung 1 kamar kita setting untuk 2 orang. Jadi kita sudah punya rumah singgah. Operasionalnya kita akan lakukan pada 1 November nanti. Nah, saudara, kita membangun yang baik saja, banyak tantangan yang kita hadapi, saudara. Banyak banget. Di Facebook lah, itu kita cari panggung lah, kita inilah. Oh, banyak banget. Nah, ketika rumah singgah itu jadi, saudara, bos semua pada datang. Kita prediksi karena pandemi, kita hanya bisa undang undangan dari ketua-ketua kerukunan Maluku yang ada di Makassar. Kita target cuma 70 orang, 75 orang. Yang datang hadiri pertemuan kita peresmian rumah singgah itu 200 orang lebih, saudara. Nah, itu orang Ambon semua yang datang, sama rombongan dari Pak Wali Kota dan seluruh SKPD yang hadir pada peresmian rumah singgah kami. Nah, saudara, kita membangun sesuatu pasti ada tantangan, saudara. Banyak lah, ya, dari 2018 3 tahun, saudara, kita bagaimana rapat cuma 3 orang, 6 orang, paling banter 10 orang, ya. Tapi gak membuat kita
mematikan mimpi kita gitu. Jadi saya tetap percaya bahwa kalau kita membangun sesuatu untuk kebaikan orang lain, pasti ada campur tangan Tuhan. Saudara, kita bangun sesuatu yang bagi saya mustahil, saudara. Tapi akhirnya jadi, saudara. Ya. Dan bagi orang-orang Ambon yang datang, ya beberapa banyak sudah telepon. Mereka mau yang berobat, saudara. Yang gak mampu, kalau yang mampu kan banyak dia bisa di hotel, rumah kos. Tapi yang kita mau ini adalah untuk yang tidak mampu, ya. Betul-betul nggak mampu, kita pakai persyaratan harus ada keterangan dari RT RW, ya dia harus punya BPJS, ya kita ada persyaratannya dan memang nggak mampu, saudara. Nah di sini saudara kita bangunnya itu kita sudah plan jauh-jauh hari, ya jadi itu yang pertama. Nah yang kedua, mengapa kita membangun? Nah ini pertanyaannya, saudara. Hal ini menyatakan harus punya alasan kita membangun sesuatu. Nah kalau kita punya membangun rumah singgah adalah menampung orang-orang yang gak mampu, ya. Dan banyak, saudara, yang datang di Makassar yang tidak punya tempat tinggal. Mereka harus tinggal, ya saya pernah layani banyak lah, ya. Nah kemudian kita harus jujur memperhatikan betul-betul tulus kita membangun, ya bukan karena ya gitu orang bilang mau cari panggung lah, mau cari nama, enggak. Kita dengan betul-betul dengan harus jujur dengan diri kita bahwa yang kita bangun ini untuk kepentingan orang lain, untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Nah yang ketiga, bagaimana cara membangunnya, ya. Tadi kita bicara tentang tujuan kita bangun, kemudian alasan kita membangun, dan bagaimana cara membangun. Nah hal ini apa yang menjadi strategi atau cara kita untuk membangun. Dalam membangun hal yang sederhana, sekalipun kita tetap memperhatikan strategi dan cara membangunnya, kita tidak bisa sendirian. Kita juga tidak dapat membangun seorang diri. Ya, kita harus menetapkan dengan siapa kita harus membangun. Kita membutuhkan dukungan orang lain. Nah, saudara, dalam poin yang ketiga ini saya mau sampaikan buat kita bahwa bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kehidupan rohani, kita butuh Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita membangun kehidupan rohani? Yang pertama, jadi kalau yang tadi saya sudah sampaikan, tujuan kita membangun, kemudian ada alasan untuk kita membangun. Yang ketiga, bagaimana kita membangun. Nah ini perlu cara. Nah tadi kalau Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, analoginya adalah membangun dasar, yaitu kita lihat bangunan. Nah itu yang tadi firman Tuhan kita baca, satu saat akan diuji, saudara. Jadi yang pertama adalah kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi untuk membangun kehidupan rohani kita harus bagaimana memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah untuk itu, saudara, dasarnya adalah Yesus Kristus. Makanya kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa, ya. Doa ini bukan bicara formula, saudara. Bukan kita bicara udahlah doa. Tapi doa itu adalah bagaimana kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk bagaimana kita mengerti bahwa tujuan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Jadi kita ingat di dalam
Kejadian 1 ayat 26 itu dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa kita harus menyembah, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan? Bagaimana kehidupan rohani kita itu ditentukan bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, kalau kita sembah Tuhan, kita berdoa punya hubungan intim dengan Tuhan, maka banyak hal yang Tuhan akan bukakan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Jadi kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Amin. Jadi saudara, saya mau bilang bahwa kita harus terus untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Dan dikatakan bahwa di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah, saudara, bergaul karib ini kita punya hubungan, saudara. Ya. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi saudara, kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka percayalah, janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah, saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Tapi saya percaya saudara bisa ada sampai hari ini. Itu karena ada janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Janji Tuhan itu bukan bicara berkat, bukan bicara materi. Tapi janji Tuhan itu adalah bicara perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Maka kita teruslah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa sendiri, saudara. Jadi kalau ada orang yang mau sendiri, ya saya nggak tahu gimana caranya dia membangun hubungan dengan Tuhan. Karena saudara, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan itu baik, itu akan termanifestasikan kepada hubungan kita dengan sesama. Amin. Karena yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita nggak pernah itu hal-hal yang negatif yang Tuhan berikan. Tetapi semua hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya dan saudara untuk membangun kehidupan kita. Amin. Bukan menjatuhkan, saudara. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan baik, pasti kita punya hubungan dengan sesama juga baik. Itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, dikatakan saya mencoba untuk sampaikan ini dan saya merenungkan ini. Apa sih bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita? Yang kedua adalah mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Nah, suara Tuhan itu adalah firman Tuhan. Jadi saudara, kadang orang mau, tunggu saya dengar dulu suara Tuhan. Saudara, saya saya baca firman dan saya percaya lewat firman dapat kekuatan, itulah suara Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan jelas ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, kalau saudara mau dengar suara Tuhan, baca aja firman Tuhan. Amin. Jadi kita percaya suara Tuhan. Yang pertama, kita mendengar suara Tuhan. Kedua, itu adalah kita percaya suara Tuhan ketika bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau ketika hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, maka firman itu akan termanifestasi dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kita dengar dulu
ya. Kemudian percaya dan kemudian kita bertindak, ya. Jadi saudara, kalau saudara cuma dengar saja nggak percaya, nggak bisa. Saudara harus percaya dulu, baru saudara bertindak. Maka itu akan powerful dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya kalau kita bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aminkan dulu tuh, ya. Percaya enggak bahwa segala perkara Tuhan bisa tanggung, ya. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita nggak bisa mengandalkan kemampuan kita, ya. Jadi kalau kita sudah bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di Dia ini adalah Tuhan, Dianya huruf besar, saudara. Maka kita belajar untuk percaya dan bertindak, ya. Kalau saudara percaya dan saudara tidak bertindak, ya sama aja. Saudara harus bertindak, saudara. Apapun yang saudara baca, ya. Kita Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudara, kita harus percaya. Kalau kita udah baca, dengar, kemudian percaya dan bertindak, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin. Jadi firman saudara sederhana, saudara. Kita nggak usah terlalu, ya saya enggak sekolah teologi ya, tapi belajar untuk mengaminkan saja firman Tuhan. Kami belajar untuk bagaimana selalu baca, renungkan, bertindak. Nah kalau saya bilang dulu, wah pertama kali bertobat, pertama kali ikut Tuhan ya, ingin sekali tuh dengar nubuatan ya. Kalau pas ada KKR gitu, ya ini ya mula ikut Tuhan ya. Pas dipanggil altar call, saya paling duluan maju karena mau dengar apa sih yang Tuhan ngomong buat saya. Nah saudara, ketika saya belajar, oh ternyata yang Dia sampaikan yang nubuatan ke saya itu juga dari firman. Nah saya mulai belajar. Ketika saya dengar firman, baca, renungkan, bertindak, itulah jadi kekuatan buat saya dan saudara. Amin. Nah Tuhan selalu bicara buat kita itu lewat Roh Kudus yang ada dalam kita. Dan ingat, Roh Kudus tidak pernah mengatakan sesuatu kepada kita di luar firman. Ya. Jadi Roh Kudus itu mengatakan sesuatu buat saya dan saudara, itu sumbernya adalah firman. Gak pernah keluar dari firman, saudara. Makanya kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau itu firman yang datang dalam kehidupan saya dan saudara, itu pasti mendatangkan kebaikan. Gak ada, saudara. Tuhan tidak mendesain kita untuk gagal. Tuhan tidak mendesain kita untuk kita jatuh. Ya, firman Tuhan saudara baca, kita jatuh pun tidak sampai tergeletak, saudara. Tuhan akan menopang kita. Amin. Jadi saudara, di sini kita harus belajar bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita, yaitu bagaimana kita harus mendengar suara Tuhan. Kemudian kita renungkan dan kita bertindak. Makanya di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini saya mau bilang buat saudara bahwa kita harus belajar untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi cuma bukan berhasil, tapi juga beruntung. Ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita mau renungkan itu firman.
Banyaklah saudara baca firman, saudara temukan, renungkan sendiri, kemudian ambil. Kan kita baca kalau saudara firman itu kan tulisan aja ya, logos ya. Tetapi ketika saudara baca dan saudara renungkan, nah itu muncul yang namanya rema. Nah apa sih yang saudara dapat lewat pembacaan? Rema apa? Ya. Nah itu dari hasil perenungan kita. Jadi kita harus renungkan bagaimana Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu lebih besar dari segala masalah kita. Itu yang direnungkan saudara. Kita harus renungkan hal-hal yang positif. Ya, hal-hal yang membangun. Ya, saudara coba aja lihat orang yang biasa renungkan, ya dia nggak tahu tuh, blank gitu. Ada, kita temukan orang-orang seperti itu. Kalau bicara udah nggak fokus, nah itu dia lagi nggak tahu apa yang direnungkan. Ya, makanya kalau kita belajar untuk bagaimana kita merenungkan itu, ya udah renungkan aja. Kalau saudara dengan Tuhan, ya sudahlah Tuhan, ya bilang aja, wah saya ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Renungkan itu saudara. Kita bisa jalan aja, itu semua karena Tuhan. Bangun saja saudara, saudara bangun, saya pernah alami saudara. Ketika saya bangun tuh langsung oleng gini saudara, mau jatuh mau ini, waduh. Saya bilang saya kenapa nih gitu. Oh saya kembali tidur, udah saya coba ini, saya berdoa mengucap syukur, berdoa mengucap syukur gitu. Akhirnya pelan-pelan hilang saudara. Nah saudara kita coba renungkan tuh hal-hal yang betul-betul membangun kehidupan kita gitu. Jangan yang kita ya kalau renungkan, nanti tahun 2022 nih bagaimana ya. Sudahlah percaya, kalau saudara ada sampai dengan bulan Oktober 2021, Tuhan juga akan memimpin saudara untuk masuk di tahun yang baru. Amin. Percaya saja. Gak usah saudara takut, khawatir ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya saya belajar untuk tetap, sudahlah kita dengan Tuhan. Kita membangun rumah singgah itu bukan hal yang gampang saudara. Biayanya juga, kita mulai cuma modal kita tuh 6 juta. Saudara hari ini kita bisa bangun ratusan juta. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Kita mulai saudara, 2018 dengan modal kita kumpul-kumpul ketemu 10 orang, 6 juta kita bergerak. Jangan, jadi kita sudah punya plan, terus kita jalan. Kalau memang tujuannya adalah untuk bagaimana jadi berkat buat banyak orang, pasti kita belajar. Dan saya mulai itu dengan doa. Kita berkumpul, kita berdoa, kita minta Tuhan tuntun kita. Walaupun kita enggak, ya sama-sama sih. Ada yang dari gereja lain juga. Ya cuma saya belajar. Setiap kita pertemuan kita berdoa dulu. Ya. Dan puji Tuhan hari ini kita bisa lakukan sesuatu buat, dan diapresiasi sama pemerintah Kota Makassar. Dan ada di Makassar itu baru ada 3 rumah singgah. Ya. Salah satunya punya kita, Kerukunan Maluku. Dan saya buat kerjasama dengan PMI, saya buat kerjasama dengan jaringan dokter. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan pasien yang ada di rumah singgah kita, mereka tuh langsung mengambil inisiatif untuk datang. Beberapa dokter Ambon saya kumpulin, mereka tergabung di situ. Dengan PMI dalam hal transfusi darah saudara, ya, untuk donor. Nah ini jadi saya pernah, kita pernah beberapa dengan kondisi pandemi kan orang nggak berani donor ya. Jadi ketika ada yang butuh darah, saya pernah itu, dia butuh darah tuh 20 kantong saudara. Anak Ambon yang datang masih kecil, dia leukemia ya penyakitnya. Terus tiba-tiba mau operasi butuh darah 20 kantong. Saya telepon kepala PMI Pak Ical, wakil wali kota dulu. Saya bilang, Deng Ical bisa bantu nggak saya? Dia bilang apa Pak Hans? Saya punya ada warga kita dari Ambon datang berobat, dia butuh 20 kantong. Dia bilang, oke Pak Hans, tapi Pak Hans harus cari orang untuk mengembalikan stok darah di PMI.
saya telepon anak-anak Ambon yang ada di kampus-kampus. Bayangin saudara, saya langsung keluar, dia bilang, istri saya bilang mau kemana? Saya urus dulu itu anak yang butuh darah. Ya itu mahasiswa yang datang saudara, yang mau donor, itu 100 orang saudara. Jadi kalau kita berbuat baik buat orang, kita punya tujuan baik, sudahlah, gak usah mikir dulu, jalan dulu. Kalau kita mikir nanti 20 kantong tuh bagaimana? Saudara, 100 orang yang bisa donor, waktu itu 70 orang. Jadi saya kasih stok ke PMI waktu itu 70 kantong saudara, 70 kantong untuk donor. Nah Pak Ical bilang, saya telepon Pak Ical, Deng Ical, thank you ya, Deng Ical sudah kasih saya 20 kantong, saya kasih Deng Ical sekarang 70 kantong. Nah jadi dia bilang oke Pak Hans, kalau rumah singgah udah jadi kita sinergi. Jadi saya bangun dengan PMI. Jadi kalau misalnya ada, sekarang kan mungkin Bapak Ibu ya ikut kan perkembangan, orang cari darah susah banget loh ya. Apalagi darah B+ atau apa tuh itu paling susah. Nah jadi saya coba bangun jaringan dengan Deng Ical supaya kalau ada apa-apa kita langsung diberikan kemudahan gitu ya. Jadi itu saudara, jadi bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita, yaitu adalah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kemudian kita mendengar suara Tuhan dan mentaatinya, dan yang ketiga adalah kita harus memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya. Amin. Nah di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dia biasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah saudara, kita harus membangun persekutuan dengan orang-orang percaya. Ketika kita ada dalam KK ya, komunitas kerajaan, walaupun kita masih lewat Zoom online, ya saya minta hadirlah ya, walaupun lewat Zoom kita coba hadir ya. Lewat kemarin KK gathering kita cukup banyak ya yang hadir, puji Tuhan. Dan itu menjadi pergumulan kita, karena kalau di KK kita kalau kita kakak itu paling ya 6, 7 ya, 7. Tapi ya puji Tuhan lah. Tapi waktu kakak gathering kemarin ya sangat luar biasa banyak yang hadir. Nah kakak ini bukan kita pindahkan ibadah di rumah, bukan saudara ya. Ibadah kita celebrate itu di sini, di ibadah raya. Nah kalau di kakak itu kita saling mendoakan ya, saling membangun satu sama lain ya. Jadi bukan lagi kita baca firman, kita ini lagi enggak, tapi bagaimana kita saling mendoakan. Mungkin ada salah seorang dapat firman yang menjadi rema buat dia, terus dia bisa bagikan juga enggak apa-apa. Tapi kita jangan lagi bikin kayak ibadah gitu ya. Mungkin angkat pujian, terus kita nyembah, terus kita saling mendoakan ya. Mungkin ada kesaksian-kesaksian. Ya kita hari Minggu ketemu kan hari Rabu. Kalau kakak kita hari Kamis, kita ketemu Kamis. Bagaimana sih? Bagaimana Tuhan tolong kita dari Minggu sampai hari Kamis? Nah itu kita saksikan, saling menguatkan satu sama lain. Ya, jadi jangan lagi kita kayak mau ibadah. Karena kalau satu hal yang membuat saya juga pasti kalau kok ibadah lagi, kita ini lagi. Padahal enggak. Kakak itu tujuannya kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling membagi ya. Kalau nanti kakak udah bisa tatap muka ya lebih baik lagi ya. Tapi kita berdoalah semua bisa berjalan dengan baik ya. Kita bisa lalui ini masa pandemi ini dan kita bisa ya untuk bagaimana saling mendoakan ketemu itu kan lebih enak gitu. Tapi walaupun lewat Zoom, saya percaya tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Untuk itu kita harus bagaimana juga ikut dalam kakak kita walaupun lewat Zoom. Nah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan begini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain
dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di sini kita di dalam kakak itu bagaimana kita membangun satu sama lain, ya. Walaupun ya kita dari berbagai macam suku ya di situ, bukan cuma kakak kita tuh bukan cuma satu suku aja, tapi banyak ya, banyak suku yang ada di situ. Dan bagaimana kita membangun satu sama lain, ya. Jadi mungkin yang kita bisa tolong apa, ya, dia ada kesulitan apa kita bantu. Itulah kakak, saudara, ya. Bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, saudara, itu yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita, yaitu bagaimana kita punya tetap hubungan intim dengan Tuhan, kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan kita mentaatinya, dan yang ketiga adalah kita harus bagaimana bersekutu atau masuk di dalam satu persekutuan dengan orang-orang percaya. Karena saudara, disitulah kita dikuatkan, saudara. Kita nggak bisa sendiri. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa ketika kita membangun itu kita butuh orang lain. Yang terutama adalah kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjadi dasar kita untuk kita membangun kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan kita siapkan hati kita untuk mau menerima perjamuan kudus. Saya undang tim musik dan tim praise and worship untuk ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan, Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan itu menjadi berkat bagi setiap kami. Bahwa bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita, bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, bagaimana kita mendengar suara Tuhan dan mentaatinya, bagaimana kita ada di dalam satu persekutuan orang percaya. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini tetap tertanam dalam hati kami, untuk kami belajar untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Karena kami percaya bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami percaya Engkau Tuhan, Engkau menjadi dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari siapkan perjamuan yang sudah dibagikan. Mari kita bangkit berdiri. Apakah semua sudah dilayani? Oke, mari juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat online, siapkan roti dan anggur. Kalau nggak ada roti ya biskuit atau apa yang sudah dipersiapkan. Kemudian anggur ya terserah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk mempersiapkannya. Dan kita sama-sama untuk melakukan perjamuan kudus. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus mau diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara, roti yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus.
Mari angkat anggur yang ada di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah makan ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, anggur yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Mari kita bersyukur buat Tuhan. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Mari kita angkat pujian ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat beberapa penyampaian lewat multimedia. Oke, baik. Barangkali ada beberapa, hanya menyampaikan aja ya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini bahwa persembahan ada di bagian belakang, dan Bapak Ibu yang barangkali di rumah yang mengikuti secara online bisa memberikan di seharusnya ada tayangan ya, ini dia. Haleluya. Terima kasih adik-adik kita yang ada di multimedia, sekalipun agak telat. Ini info rekening GBI Rock Makassar untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang ibadah online bisa memberi lewat rekening yang sudah ada tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, minggu depan kita akan tetap berjumpa kembali di tempat ini. Haleluya, dengan ibadah yang luar biasa. Haleluya. Saya kira itu aja penyampaian dari kita, dan mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya sekali lagi mengundang kita bangkit berdiri. Haleluya. Aku percaya
angkat kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan perlindungan yang datang daripada Tuhan. Pulanglah dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan pulanglah dengan kebenaran yang saudara dengar hari ini. Lakukanlah dengan setia, maka kata Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di muka bumi. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.